Cek. Bagus banget, Bray. Rumah, gedung lah. Gedung banget. Iya. Oh, gedung banget. Ada kalau punya rumah kayak gini ya, permisi. Ya. Oh. Ya. Apa Pak? Gede banget rumah siapa ini, Teh? Dek. Gede banget ini, Bray. Gede banget. Dingin, di puncak. Ini rumah siapa ya? Gede banget ya. Aduh, ini sih. Pak Wali. Oh, wali. Wali kota. Wali kota. Wali itu. Hai Mas, Ya, Pak. Ya, kenapa bingung-bingung? Iya, Pak. bingung masuk mana? Pak, ini rumah gede banget. Rumahnya siapa, Pak? Kayak di puncak, bingung banget tuh Pak. Ya, ini rumah masyarakat. Oh, rumah masyarakat, Pak. Rumah masyarakat Pak Oh. Bekasi khususnya. Wah, berarti rumah kita dong. Saya langsung bingung-bingung, ada apa? Iya, saya bingung, Pak. Ada sini rumah gede banget, ini tempat apa nih? Saya baca ada SIM, Oh. ada SKCK, gitu, Pak. Tahu aja nih. Belum tahu, makanya saya mau nanya sama siapa ini nanya Oh, ini, Pak. nanti sama saya, sama kita bisa kita jelaskan Baik, Pak. tentang Bisa, Pak, ya? apa itu mau pelayanan publik. Tapi lebih enak kita di ruang rapat aja. Oh, baik, bisa, Pak. Ruangnya representatif. Kan sudah saya bilang tadi ini rumah masyarakat. Iya, Pak. Seluruh fasilitas di sini bisa digunakan oleh masyarakat. Oh, siap. Tadi masnya saya bingung-bingung mau bertanya-tanya, saya senang sekali. Ayo kita ke ruang rapat. Ya, Pak, mau meeting. Bapak dengan siapa, Pak? Ini dengan Pak Andi. Pak Andi. Ya. Pak Andi, Pak, ya. Bapak Iya, dengan Pak Lintong. Pak Linto. Nah, Pak Linto. saya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Dinas. Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pak Adina. Kebetulan saya di sini setiap hari selalu melakukan recek pelayanan tiap hari. Saya konsultasi terus ke anak buah saya, ke staf kami, ke Pak Andi. Apa-apa saja perbaikan-perbaikan penyempurnaan yang harus selalu kita perbaiki untuk kenyamanan pelayanan masyarakat. Saya lihat masnya datang bingung-bingung. Makanya, Pak. Kebetulan kalau masnya bingung-bingung ada yang mau tanya, ayo kita ke ruang rapat. Boleh, Pak. Ayo. Kalau tidak membantu mana buat aja nih, Oh, Pak. boleh. Ayo. Baik, Pak. Boleh. Nah ini ada beberapa Pelayanan. gerai ya. Nah ini ada 24, saat ini ada 24 pelayanan instansi vertikal maupun horizontal. Oh, 24 jenis pelayanan, Pak. Yang Jadi di pelayanan di pelayanan publik ini kita menyatukan seluruh pelayanan, khususnya di Kota Bekasi. Wow. Jadi tidak ada lagi nanti pelayanan itu masing-masing dari pintu satu ke pintu lain. Kita siapkan sarana mall pelayanan publik pemerintah Kota Bekasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menerima pelayanan sesuai yang dibutuhkan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Warga Kota Bekasi pastinya, Pak. Warga Kota Bekasi. Warga Kota Bekasi pasti, Pak, ya. Kota Bekasi. Nanti Bagus banget tuh. seluruh pelayanan Bersih ya, Pak? Bersih ya, keren ya. Ini kamar gua bersih aja. Jangan itu beda, bukan di kampung. Iya. Ini kota, bisa ya. dilihat masyarakatnya tertib, apalagi Tetap dalam dengan social distancing ya, Pak, ya. apalagi era pandemi ini physical distancing 4M Baik. harus selalu ditegakkan. Oh, kenapa? Masuk gua pakai Tadi balai. waktu masuk sudah mencuci tangan, sudah Sudah, Pak. Tadi ada layar di segini, Pak. Kita langsung ngecek, katanya kata ibunya, cek suhu dulu, Pak. Ya, tapi yang kelihatan muka kita Pak. Iya, cek suhu. Cek suhu. Ya, kalau nggak pakai masker tetap nanti mesinnya nolak. Nah, nanti ketika suhunya di bawah 38 ya berarti suhu normal bisa melakukan pelayanan. Tapi kalau suhunya nanti 38 ke atas, di stop nanti di bawah nanti. Oh, langsung disuruh Rumah swab sakit. mungkin ya, Oh, Pak, iya, ya? disuruh swab. Baik. Ayo, Pak. ini. Iya, Pak. Ya, Mas. Nah. Assalamualaikum. Pak. Ya, Pak, bersih banget, Pak. Bersih, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Bre. Baik, Pak Kadis ya. Pak Lindung baik banget. Rumah masyarakat dipakai, nggak boleh lepas sendal. Ya, Silakan, silakan Mas duduk, ayo. Ya. Tapi jaga jarak ya. Siapa? Baik, Pak. Physical distancing. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tadi dari depan. Jalan-jalan langsung ketemu dengan Pak Kadis. Pak Kadisnya, Pak kita Lindung. dibawa masuk di Kita rumah. langsung dibawa masuk spesial di buat kita nih, Bre. Enak, Bre. Bagus ya kan? Bukan bagus lagi, mewah. Buat siapa? Buat kita Buat masyarakat, kita, masyarakat Kota Bekasi Bekasi. khususnya. Iya. Kita mau langsung
tadi kita bilang mau nanya-nanya dari Pak Adis. Ya kan kita nanya-nanya nih Pak. Iya. Ada beberapa pertanyaan. Iya, ini Pak, ini dari netizen ini Pak. Ini dari netizen yang komen di medsos kita. di Pak. medsos kita. Nah, di medsos kita karena yang semalam udah tampil itu di YouTube ada komen Pak. Iya. Jadi banyak yang antusias untuk menanyakan masalah ini Pak, gitu kan. Belum. Dan kita juga kan belum paham nih Pak, gitu kan. Iya, iya. Makanya langsung dengan Bapak yang bersosialisasikan untuk tempat ini Pak, Iya. gitu kan. Nah, Iya. langsung ditanyakan dengan Iya. Pak Linto. Silakan. Ini dari si Izam ini Pak. Izam, ya. Izam. Dia ini masuk dan tujuannya Mall Pelayanan Publik Bekasi untuk apa gitu Pak? Ya. Perlu kami jelaskan juga sama mas-masnya ini, Iya. nih sama masyarakatnya. Nah ini ada tim kerja saya, Pak Andi nanti akan membantu. Jadi sebenarnya tadi mas-masnya kan masuk nih, lihat mall pelayanan publik, wah banget. Nah, jadi sebenarnya mall pelayanan publik ini dibuat berdasarkan peraturan, berdasarkan aturan undang-undang. Nah, ada undang-undangnya, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Artinya, secara nasional seluruh daerah kota atau kabupaten itu harus punya mall pelayanan publik. Nah, itu. Iya, jadi tiap daerah harus punya mall pelayanan publik. Artinya hanya baru beberapa saja yang merealisasikan mall pelayanan publik. Khususnya kita di Kota Bekasi, mall pelayanan publik kita ini sebenarnya tujuannya adalah untuk lebih memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem one stop service. One stop Nah, service. one stop service itu adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat, ya, yang bisa memberikan langsung pelayanan kepada masyarakat. Nah, mall pelayanan publik kita Kota Bekasi, kebanggaan masyarakat Kota Bekasi, ini sudah ada di areal 910 meter persegi. Ada 24 instansi di sini. itu 24 instansi ada di gerai-gerai tadi yang bisa dilihat, ya bisa kurang lebih 131 jenis layanan yang bisa dilayani untuk masyarakat. Nah, jadi mall pelayanan publik ini menyatukan seluruh pelayanan. Tidak hanya pelayanan yang ada di pemerintah Kota Bekasi, tapi juga instansi vertikal maupun pusat, bahkan provinsi bergabung di sini. Nah, jadi di 24 instansi itu bergabung, ada Polres itu melayani SIM SKCK, kemudian tilang dan sebagainya, kemudian ada imigrasi, paspor sebagainya, ada Samsat, Ada yang nikah juga ya Pak tadi? ada Kementerian Agama untuk ada siapa kita siapkan gerai nikah. Wow, kepengen. Kepengen nambah. Apa yang bercanda? Ada apa-apa. Jadi ada disiapkan kita fasilitas gerai nikah. Jadi menikah di sini bisa langsung. Selain ada pelayanan Kementerian Agama, ada haji dan sebagainya, ada juga untuk gerai nikah dan sebagainya. Wajib bisa juga ya. Betul. Berarti semua udah di sini. Polres pun ada di sini kalau nggak Polres salah. ada, Polres tadi saya bilang pelayanan SIM SKCK. SIM dan SKCK, musimnya mati tuh. Udah. Soalnya SIM-nya mati Pak. Kita dikubur katanya. Waduh, jangan Kita dikubur. dikubur di depan aja. Takut nggak kuat tadi. Masa berlakunya. Masa berlaku. Bukan SIM jadi berubahnya nggak mau di dompet. Jadi ada jenis layanan Ya. lagi. Layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi. Ada juga Dinas Penanaman Modal Provinsi. Provinsi juga bergabung di sini. Wow, sampai provinsi Nah, Jawa Bea Barat nih Pak ya. Provinsi Jawa Barat, Bea Cukai, ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang Ya. KTP dan layanan kependudukan lainnya. Semua ada 24 bergabung di sini. Wow. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menumbuhkan semangat. Kita bersama sudah komitmen semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perlu digaris bawah itu Bu. Nah, Semangat memberikan pelayanan terbaik untuk warga Kota Bekasi. Nah, itu ya catatan pentingnya. kita mungkin pemerintah Kota Bekasi tidak berbangga mallnya mewah. Ya. Ya, tidak berbangga mallnya mewah. Tapi kita berbangga ketika masyarakat datang senyum, keluar senyum. Wah, Artinya pelayanan yang diberikan paripurna, pelayanan yang diberikan prima. Nah, itu kita bangga. Bangga betul. Nah, Pak. tapi kalau mall ini kelihatan mewah, memang kita buat seperti ini. Betul. Kenapa? Karena kita anggap masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu adalah raja. Betul. Jadi tidak hanya pelayanannya cepat, mudah, dan transparan, tapi masyarakat yang datang harus kita anggap sebagai raja. Kita harus memberikan kenyamanan yang luar biasa. Itu ya. Nah, Mantap itu. kalau ya, Gini, Ya. rumah-rumah kalau di sini tuh tanpa ada biaya gitu Pak, ngurus-ngurus gitu. ya. Kayak apa KTP atau apa gitu. Betul. Bener nggak Pak? Betul. Jadi sistem pelayanan sini, sistemnya tadi saya sampaikan di awal sama mas-masnya, pelayanan sifatnya one stop service.
Kalau tidak ada biaya semua pasti ada. Ada beberapa yang ada biaya, ada juga ada biaya. Seperti kayak misalkan ngurus SIM ada PNBP. Oh, PNBP ya, Pak. Iya, Itu kemarin nih. Iya. Penerimaan negara bukan pajak ya, Pak. betul, Kan betul. Pak ya? Ya. Kita baca-baca Pak Haji. PNBP atau tapi bayarnya nggak kemana-mana lagi. Iya. Ada bayarnya ada BJB di sini. Oh, itu yang mana ada di lokal. Bayar pajak ada Badan Pendapatan Daerah. Ya. Ada di sini. di BJP. Ada BJP ya, Pak ya. Ada Bang BJP Bang Jabar Banten itu, Pak ya. Ya, betul. Tapi lain-lain semuanya kayak layanan PTSP, perizinan online, cetak mandiri semuanya free dan ada Ya, berarti intinya gini, Bro. Ente kan udah paham. Maksudnya ada beberapa pelayanan instansi yang tidak berbayar, tapi yang berbayarnya itu maksudnya ke PNBP. PNBP. Seperti itu ya, Pak ya. Ya, Jadi seperti itu. ya. Nah, itu kan. Lo disimak lagi nanti kita kasih di deskripsi. Coba sini, tadi dari Yudi Peos, kalau nggak salah tadi nanya dari beliau ya. Yudi Peos, Pak Kadis, mohon izin. Iya. Kapan berdirinya mall pelayanan publik, Pak? Nah, Berdirinya itu. jadi sebenarnya mall pelayanan publik itu kita sudah tahun 2018. 2018. Langsung di sini, Pak? Sebelumnya ada di mall lain. Oh, ada di mall lain. Sebenarnya kita mendirikan mall pelayanan publik saat itu modal kita semangat. Oh, wow. Semangat, ya, Pak. semangat yang penting gimana menyatukan seluruh pelayanan instansi vertikal ke dalam satu tempat dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Ya. 2018 berdiri, kemudian kita juga ada gerai layanan. Gerai layanan ini ada di beberapa kecamatan. Oh, Kita bangun gerai ini adalah sebagai sarana untuk mempermudah yang saya bilang tadi mendekatkan pelayanan masyarakat. Kota Bekasi ini luasnya 210,49 km persegi loh. wow. Penduduknya banyak, 3,1 juta. Tersebar di 12 kecamatan, 56 kelurahan. Bayangkan aja Kota Bekasi kan kalau dulu nih dari medsos bilangnya kan kalau Bekasi planet panah, macet kan gitu. Udah DJ. Netizen banyak yang bilang gitu. Jadi, nah sekarang kan karena untuk menghindari kemacetan Kota Bekasi sudah sama dengan DKI, ya di mana-mana macet dan sebagainya. Karena ada beberapa macam proyek strategi nasional Betul. yang masuk ke Kota Bekasi. Iya. Nah, itu ada tol Becakayu, Iya. ada LRT, Betul, Pak. kemudian ada tol Cimanggis Cibitung. Oke lah, masyarakat Kota Bekasi yang dari ujung dari Jati Sampurna, dari Pondok Gede, oh jauh Pak. Iya. Kita semangat untuk mendekatkan, memudahkan, kita bangunlah gerai. Ada gerai sekarang di Cibubur, Ya. Plaza, ada gerai di Pondok Gede, gerai pelayanan publik di Pondok Gede. Nah, nanti ke depan selain mall pelayanan publik di BTC ini, kita nanti akan tambah lagi di dua lagi. Satu di Medan Jadi Satria. proyeknya MPP nih, Pak ya. Ya. Yang paling besar MPP. MPP. Ada yang anak-anaknya itu GPP namanya. Gerai pelayanan. Kalau ini mall pelayanan. Nah, itu gerai pelayanan GPP. Ya. Itu ada di Momon, di Cibubur sama di Nanti Cibubur, Pondok Gede, Pondok Gede, ya, Pak. kita bangun di Medan Satria, nanti ada terakhir di Bantar Gebang. wow. Tapi antara MPP dan GPP sama sebenarnya. Hampir sama, Pak ya. Sama. Jadi Sama. pada prinsipnya mall pelayanan publik dan gerai itu terintegrasi, terkoneksi, terkoordinasi antara satu sama lain, tidak berbeda. Pelayanannya pun sama. One stop Juga service. sama, gerai-gerai juga Pelayanan sama. online sama. Tujuannya adalah untuk mendekatkan. Jadi masyarakat misalkan dari Sampurna nih, Ya. Pondok Gede nih, jauh saya pengen ke MPP, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi, Nanti sudah ada Pondok Di Gede. gerai udah ada ya, Pak. Ada imigrasi. Ada imigrasi juga. Waduh. Imigrasi di Plaza Cibubur. Oh, berarti dari mau perbatasan ke Bogor itu bisa langsung ke Bisa, Cibubur. berarti orang Joyce, Cibubur. udah ada di Cibubur. Orang jauh-jauh berarti Udah ya? ada di Cibubur, nggak usah jauh-jauh ke Bekasi Timur ini, Pak ya. Betul, Udah ada di betul. Cibubur. Ya, betul. Jadi Gitu. kita konsep mall ini emang kita taruh di mall. Ya. Ada di Mall Pondok Gede, ada di Mall Cibubur, dan ini di Mall Pelayanan Publik ini ada di BTC. BTC. Tujuannya apa? Ini merupakan salah satu bentuk inovasi pemerintah kota. Wow. Biasanya namanya tempat layanan tuh kantor-kantor. Iya, iya itu betul. Kantor masyarakat datang kayaknya keder. Aduh, yang begini. Aku ya, Pak. Terlalu formal kayak Pak ya. Kalau di mall Formal. sepertinya mungkin agak sedikit santai dan sekarang bisa berbelanja, Pak. Itu dia. Iya. Itu kita ciptakan suatu suasana pelayanan yang dinamis. Betul. Jadi masyarakat datang ke mall sama anaknya, sama lakinya, sama bininya, Betul. bisa belanja, bisa nonton, bisa makan, sekaligus nunggu pelayanan lagi berproses, lagi makan dulu, lagi apa dulu, lagi Bisa kopi nonton dulu, ya, Pak. nonton dulu, lagi jadi menciptakan suasana pelayanan yang dinamis dan kondusif lah dengan masyarakat. Jadi suasana sesantai. Jadi
Jangan, oh harus ke kantor pemerintah pakai sandal begini. Ini kita buka pelayanan yang dinamis dan fleksibel. Itu dia, udah paham loh? Iya, Pak. Jangan iya aja, nggak paham. Bikin SKCK kan di kantor kepolisian harus pakai sepatu, gak boleh Pakai sepatu. sandal. Yang namanya tetap kita harus yang butuh itu pakai celana panjang, pakai kemeja, pakai sepatu. Kalau sandal itu bawa ke pasar. Gue di sini pakai sandal, dilepas suruh pakai. Ya, pakai. Nah, lanjut dulu. Ada lanjut lagi. Satu lagi nih Pak, ini Dari siapa tuh bang? Dari Doni gitu. Dari Doni? Ya, Doni BR gitu. Doni BR. Dinas apa yang menangani atau mengoordinir MPP ini aja Pak? Oh gitu. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Pan-RB yang tadi saya bilang nomor 23 2017, seluruh instansi pelayanan boleh bergabung di MPP. Seluruh instansi pelayanan boleh bergabung di GRAI. Tujuannya untuk memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat kekuasaan. Nah, untuk sebagai koordinator ataupun manajemen daripada mall pelayanan publik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu itu. Oh, dinas penanaman modal. Ya. Yang tadi saya lihat ada singkatannya DPM PTSP. Itu ya. Betul. DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu. Guys, itu ada di mana Pak dinasnya Pak? Dinas Penanaman Modal ada kantor kita di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 100. Oh, berarti pokoknya dinas DPM PTSP. DPM PTSP. Berarti Pak Anies langsung dong ya. Ya, betul. Itu. Dan yang tak kalah pentingnya, Ya, seluruh instansi yang melayani di sini, dia tinggal bawa pelayanannya. Bawa Jadi pelayanan. seluruh sarana prasarana, fasilitas, apapun meja kursi segala macam sudah disiapkan. Wah. Dan semuanya ditanggung oleh APBD kita. Wah. Yang penting semangat datang ke sini, semangat pelayan itu yang kita Untuk butuhkan. melayani aja Pak. Melayani pada masyarakat. Begini tuh Pak, modalnya untuk itu semangat untuk melayani warga Kota Bekasi Pak. Itu saja. Itu. Ya. Semua sudah disiapin. Tuh, keren ya? Keren kan? Itu langsung. Akhirnya dibantu sama Pak Andi. Ya. Gitu. Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa tuh? Dari siapa ini? Denis, aku cinta kamu selalu. Oh, panjang banget ini namanya. Pak, teknis pelayanan apa betul bisa daftar antrian online dari mana aja tanpa antri? Betul. Betul Pak ya? Ya. Jadi gini, kalau di mall pelayanan publik, di gerai ataupun di kantor kita, tidak hanya sebelum era pandemi COVID ini pun sudah kita mulai. Artinya kita buat sistem antrian online itu adalah supaya masyarakat tertib. Nah, tertib dan mereka mendapatkan kepastian kapan mereka dilayani. Jangan sampai kalau zaman dulu waktu kita awal-awal buka 2018 tuh kasihan banget tuh. Saya ceritain nih, miris banget. Orang sampai kagak ada mesin antrian segala macam, antrinya sandal, antrinya sepatu. Orang yang mau di mana? Sandalnya. Oh, sampai begitu Bang? Begitu. Iya. Ada Pak? Ada. Jadi orangnya berdiri, nggak berdiri, cuma sendalnya yang berbalik. Wah, goib itu Pak. Goib itu. Kita Sampai segitunya Pak. Sampai segitu. Dari subuh Pak. Tahun 2018. Wah. Nah, itulah artinya kita tidak berangkat dari kesempurnaan. Ya, betul Pak. Kita berangkat dari ketidaksempurnaan tentunya. Tapi kita belajar dari ketidaksempurnaan itu. Perbaikan. Dari antri sandal sepatu, gimana masyarakat ini kita ciptakan sebagai masyarakat yang elit nih. Elit. Jadi sudah sistem IT, sistem digital, makanya sistem antrian online namanya simple antri. Simple antri. Nah, sistem pelayanan pengantri secara terintegrasi. Wow. Dia bisa daftar dari rumah, dia bisa daftar dari kantor, dia bisa daftar dari mana aja bisa. Jadi bisa kita tentuin Pak jamnya gitu. Bisa. Jadi dari sisi simple antri ya nanti ditentuin nanti jamnya ketahuan jamnya berapa, dia mau main jam berapa. Orang mau sibuk jam berapa. Jam, tanggal, harinya. Iya. Tanpa kalau misalnya kita sibuk nih Pak ya, sibuk nih, kita off-nya di hari kerja cuma hari Rabu. Ya. Kita bisa datang langsung hari Rabu Pak ya. Ya. Bisa langsung kita tentuin Pak ya. Betul, kita tentuin. Supaya nggak bolos. Ya, apalagi di era pandemi ini Hmm. kita menghindari adalah pertemuan masyarakat dengan petugas ya. Ya. Simple antri ini kan apa namanya untuk juga dalam rangka pandemi Covid ini ada fungsinya juga sebagai physical distancing ya. Iya, Jadi betul. sama-sama aman, masyarakat aman, kita petugas aman, saling menjaga diri masing-masing, pelayanan tetap jalan gitu. Dan tak kalah pentingnya nih pelayanan Polres nih 24 jam nih. Wow. Guys, Polres. Pelayanan Polres 24 jam itu komitmen bersama. Itu 24 jam Pak. Iya, benar. Itu komitmen bersama antara Pak Wali Kota dengan Forkopimda. Sehingga terciptalah pelayanan Polres 24 jam. Tapi lokasinya di Polres Di Pak. Polres. Wah. Kalau pagi sampai jam tadi ada di mall pelayanan publik, ada di gerai, kemudian kita lanjutkan di
Polres. Itu mungkin pelayanan satu-satunya di dunia kali ya. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Mungkin daerah lain juga bisa jadi contoh. Kebutuhan masyarakat terpenuhi. Betul. Orang kerja pulang malam, nggak usah khawatir. Oh, 24 jam, gue perpanjangan SIM atau SIM. Iya. Ya udah, sepulangnya jam berapa di kantor dia bisa menuju ke Polres. Maksudnya itu supaya tadi nggak bolos kerja. Jadi nggak ada alasan juga SIM saya mati soalnya saya kerja. Nggak ada alasan gitu. Nggak ada alasan juga karena malam pulang kerja bisa langsung proses SIM ya Pak. Itu komitmen Pak Wali Kota dengan Pak Kapolres luar biasa. Pak Wali Kota pastinya. Ya, Kalau Pak. kan nggak nyangka kan kalau di Polres dilayani oleh petugas DPM PTSP. Oh, ada di sana juga Pak. Ada front office. Front office. Ya. FO. Front office ada di sana juga Pak. Tenaga kita juga membantu teman-teman dari Polri untuk memberikan pelayanan. Berarti bersinergi ya Pak. Bersinergi. Itulah satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya Pak. Iya, itu tipe kepemimpinan kolaboratif namanya. Nah, Jadi tidak hanya kepemimpinan di sektornya, tidak hanya memimpin ini saya di sektor saya memimpin di sektor ini punya saya, tidak begitu. Jadi semua bersinergis. jadi untuk memberikan pelayanan. Itu masyarakat kota Kembali lagi. Tuh guys, dengerin langsung. 24 jam. Mungkin daerah lain nggak ada di Indonesia Pak ya. Betul. Bahkan di dunia mungkin nggak ada juga pelayanan 24 Itu makanya jam. itu Polres dapat BBK, BBM itu salah satu. Wah, itu dia. Jam operasional sampai jam berapa Pak? Kan di sini kan di mall ya. Iya. Di mall kan bukanya biasanya jam 10 ya. Iya. Jam 8. Oh jam 8 kerja. nggak mallnya kan. Oh, mallnya, jam Iya, delapan. kan. Kalau di sini jam berapa orang tahu ya? Wah di mall kan operasionalnya cuma tahu operasional Itu mallnya. salah satu kelebihan Kota Bekasi lagi. Jadi Kota Bekasi untuk melayani masyarakat tidak hanya para pemimpin-pemimpin di lingkungan birokrasi saja, tapi kita mampu bekerja sama dengan swasta, dengan para pelaku usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu salah satu contoh. Mall buka jam 10, mall boleh buka jam 10. Tapi karena adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha, kita mau buka pelayanan jam 7 tetap diizinkan sepanjang untuk pelayanan masyarakat, mohon mempersilahkan. Iya. Tapi tetap dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Kerja. Kemudian pelayanan dilanjutkan pelayanan 24 jam itu tadi si Mas Kacega di Oh, lanjut di Polres tadi Pak ya. Aduh. Itu tadi Pak kelebihannya. Pak, ada lagi nih Pak. Apa tuh? Dari Rudi siapa nih? Rudi Gondrong. Iya. Hambatan rintangan apa saja sewaktu pembangunan MPP Pak? Apa Biar Pak Kota kasih tahu nih Pak. Saya warga awam nih Pak ya. Yang kayak gini-gini sampai megah gini, sampai ini pasti kan perjuangannya, hambatannya pasti ada. Apa itu Mas Adi ceritain Mas Pasti Adi? nggak panik. Ya, Kupas tuntas loh. Hambatan pasti banyak. Seperti tadi diulas Pak Hadis, jadi kita dari awal pembangunan MPP itu modal dengan semangat. Dengan semangat. Nah, kita di sana bagaimana kita memberikan kenyamanan. Apa yang kurang dari sini kita didapatkan oleh masyarakat, kita penuhi. Kita istilah bahasa Sundanya learning by doing gitu. Apa tuh Pak? Learning by doing gitu. Learning by doing. Nanti ada di bawah, nanti ada di bawah kan. Nanti dihatiin ya Pak. Terus kita perbaiki gitu kan. Jadi kita berupaya terus, kita banyak termasuk masukan-masukan dari masyarakat, dari kritikan, dari saran masyarakat itu kita sebagai apa ya, mungkin sebagai konsultan paling istimewa dari masyarakat. Oh gitu Pak. Sabar ya Pak. Jadi ketika masyarakat mengeluhkan antrian, kita jawab dengan simpel antri. Oke. Dulu ketika masyarakat mengeluhkan panas, pelayanan tidak nyaman, tadi abang kedinginan kan masuk. Dingin banget. Ampun, nyaman banget. Dulu Wangi, pelayanan. masuk wangi Pak. Tidak bersih. Sekarang abang aja tadi buka sendal. Ya bukan saya nggak bukan enak, kayak tadi. Iya, abang kesini kayak dimasukin. Iya, kita repot Pak, blok-blokan, buset. Dan kita juga mungkin tetap kembali ke anggaran. Iya. Alhamdulillah kita dapat DID ya Pak ya, dari DID dari pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan publik. Ya alhamdulillah kita terpenuhi. Hambatan yang paling berat kita itu selalu merenung. Oh gitu. Mungkin bukan hambatan ya. Apalagi yang kita bisa berikan buat masyarakat nyaman, buat masyarakat puas. Jadi kita memberikan pelayanan itu sampai nggak puas ya Pak? Iya. Sampai nggak puas gitu kan? Apalagi nih yang bisa kita berikan pelayanan? Apalagi? Itu ya. Padahal masyarakat
mungkin saya sebagai masyarakat Kota Bekasi Pak, ini aja udah puas banget Pak, gitu kan. Tapi bapak-bapak ini masih belum puas untuk memberikan pelayanan. Tuh, nih, Pak Lintong nih, Pak Adi sama Pak Andi nih, ya kan? Mungkin salah satunya nih hambatan juga antrian sendal itu kali Pak ya? Itu dulu Itu juga antrian sendal. Tuh kalau ada fotonya itu Pak, saya mau itu tuh. kayaknya Mas Laras bisa cari di Google. Di Google. Antrian pelayanan kita zaman dulu seperti apa? Oh gitu, di 2018 itu Pak? Iya. Waduh, itu zaman udah makan besi Pak itu. Sekarang makan beli. Udah makan beli. Ya saya juga pernah alami Ya. waktu itu. Jadi kalau mau bikin berpanjang SIM atau apa itu memang proses panjang antri dari subuh. Kita mau masuk kerja aja. SKCK, kartu kuning udah beda tempat, udah habis waktu main 3 hari 2 hari baru kelar. Kalau di sini gitu diceritain semua bisa sehari, nggak nyampe sehari hari. Kan Mau bikin SKCK di sini langsung ke kartu kuning. beda meja. Satu. Yang saya kan Ada langsung. pinjatan nikah. Iya kan? Lebih udah dapat kerja mau nikah di sini. Tuh. Iya. Kalian kan? Iya iya kan. Ini pertanyaannya. Nih Pak, kita pertanyaan terakhir nih Pak. Terakhir. Sambil nanti kita closing. Ya senang aja. Ya Pak. Ini mungkin ada yang tahu nih, maksudnya minta pesan dan pesan-pesannya untuk warga Kota Bekasi tentang fasilitas ini ya dibangun ini khusus untuk warga Kota Bekasi, manfaatkan gitu loh. Maksudnya gitu. Nanti ada pesan-pesan khusus closing Boleh. untuk Pak Kadis. Terakhir kali pertanyaan ini Ya. nanti biar Pak Kadis yang menjelaskan dengan Pak Adi yang menjelaskan. Ya. Ya silakan Pak. Jadi seluruh warga masyarakat Kota Bekasi yang saya cintai, saya muliakan dan saya banggakan bahwa pemerintah Kota Bekasi sudah memiliki sarana ataupun area pelayanan publik, yaitu Mall Pelayanan Publik. Pemerintah Kota Bekasi yang berlokasi di Mall Bekasi Trade Center di Jalan Joyo Martono, Bekasi Timur. Sarana ini tadi saya sampaikan sudah terdapat saat ini 24 instansi pelayanan melayani kurang lebih 131 layanan. Silakan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, akang-akang sekalian, manfaatkan sarana Mall Pelayanan Publik ini sebagai tempat untuk memenuhi segala kebutuhan pelayanan yang Bapak Ibu inginkan. Sarana prasarana sudah ada, sarana laktasi sudah ada, arena permainan anak-anak, kemudian lounge pelayanan publik, di situ ada buku-buku perpustakaan, pojok buku, ada juga semua sarana aplikasi digital untuk mengetahui profil Kota Bekasi juga sudah tersedia. Di sini selain kami memberikan pelayanan, kami juga memupuk adanya ilmu pengetahuan, tidak hanya tentang khususnya secara Kota Bekasi, secara umum tentang Indonesia. Di sini ada semua. Jadi selain pelayanan, kita juga berbagi ilmu pengetahuan di sini. Nikmati, manfaatkan sarana pelayanan karena seperti saya bilang di awal, Mall Pelayanan Publik ini adalah milik masyarakat Kota Bekasi yang sedianya dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian untuk mengurus segala kebutuhan pelayanan yang Bapak Ibu inginkan. Gimana Pak Andi? Ada lagi tambahan? Di sini aja. Di sini aja, proses di sini aja, jangan kemana-mana. Itu ada lagunya, Ada Mas. lagunya. Cuma di sini aja. Di sini aja. Penyanyinya coba siapa? Bisa. Pak, terakhir kali kita punya salam rantang Pak. Apa tuh? Bikers rantang, pantang pulang sebelum kenyang. Gila. Oke. Kita salam rantang ya Pak ya. Baik Pak. Closing aja, Coba. Mas. Bikers rantang, Baiklah selantang, pantang pulang sebelum kenyang. Oh iya. Ya Pak. Siap. Oke. Itu ya. Ayo. 1, 2, 3. Bikers rantang, pantang pulang sebelum kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu guys, hasil obrol bareng kita dengan Pak Lintong, Kepala Dinas DPM PTSP, dan Pak Andi Kasih, investasi untuk DPM PTSP. Penjelasannya gitu. Jelas semua kan, lebih gamblang kan. Gamblang, kan? Jadi lo nggak usah kemana-mana. nggak Di usah sini saja. saja, ya kan? Manfaatkan fasilitas ini yang diberikan untuk warga Kota Bekasi, ya kan? Udah bangun capek-capek, cakep-cakep, ya kan? Tidak dimanfaatkan. Dimanfaatkan ya saya. Cuma, ya kan? kan? Dinikmati.
nikmatinya gimana? Ya dengan secara kamu pelayanan di sini. Iya. Gitu. Iya kan? Berarti pelayanan di sini. Iya, menikmatin pembangunan ini kan ya. Nah kalau dia nggak kesini, nggak bakal dia kan Ini nikmatin. juga nggak tahu. Iya. Pokoknya untuk warga Kota Bekasi manfaatkan dan ramaikan Mall Pelayanan Publik di sini. Nah, oke. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.